Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmi dengan NIM C0D0D4004 dari program studi perpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap. Rumusan masalahnya di sini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 21? Yang kedua, bagaimana dasar hukum yang mengatur pemotongan PPh 21 pegawai tetap? Yang ketiga, siapa saja yang menjadi subjek dan objek dalam PPh 21? Yang keempat, bagaimana mekanisme pemotongan dan perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap? Yang kelima, apa saja manfaat dan dampak dari adanya pemotongan PPh 21? Pembahasannya di sini, pengertian pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 yang bisa kita sebut PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi sehubung dengan pekerjaan atau jabatan. Singkatnya, setiap kali kita menerima penghasilan sebagai pekerja, sebagian dari penghasilan itu akan dipotong pajak sesuai aturan. Bagi pegawai tetap, PPh 21 dipotong langsung setiap bulan oleh pemberi kerja. Jadi, kita tidak perlu repot datang ke kantor pajak untuk menyetorkan pajak sendiri, karena perusahaan sudah bertindak sebagai pemotong sekaligus penyetor pajak ke kas negara. Dengan sistem ini, pemerintah lebih mudah mengawasi penerimaan pajak dan pegawai pun lebih merasa lebih praktis. Dasar hukum pemotongan PPh 21. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai payung hukum utama. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Perdirjen yang lebih teknis, misalnya terkait cara menghitung, tarif pajak, sampai ketentuan tentang penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang ketiga, kebijakan terbaru pemerintah yang biasanya menyesuaikan kondisi perekonomian. Contohnya, pada tahun-tahun tertentu, PTKP dinaikkan supaya masyarakat punya ruang konsumsi lebih besar. PPh 21. Yang pertama yaitu subjeknya. Subjeknya di sini adalah pihak yang menerima penghasilan, misalnya pegawai tetap atau yang setiap bulan menerima gaji secara rutin, pegawai tidak tetap atau tenaga lapas, penerimaan pensiun, anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, tenaga ahli seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu objek pajak. Objeknya di sini adalah apa saja yang dipotong oleh PPh 21. Contohnya, gaji pokok, tunjangan, uang lembur, bonus atau THR, honorarium dan imbalan jasa, uang pensiun atau pesangon. Mekanisme pemotongan pajak pegawai tetap. Yang pertama, hitung penghasilan bruto atau gaji pokok ditambah tunjangan ditambah penghasilan lainnya. Yang kedua, kurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun atau JHT jika ada. Yang ketiga, hasilnya adalah penghasilan neto per bulan, kemudian dikalikan 12 untuk mendapatkan neto setahun. Yang keempat, kurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Yang kelima, sisanya disebut penghasilan kena pajak atau PKP. Yang keenam, pajak yang terhutang kemudian dibagi 12 untuk mendapatkan potongan per bulan. Dampak dan manfaat pemotongan PPh 21. Adanya pemotongan PPh 21 membawa banyak dampak positif, diantaranya yang pertama bagi negara. Pajak yang terkumpul dari pegawai tetap menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti pendidikan gratis, BPJS Kesehatan, subsidi energi, dan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, bagi pegawai. Dengan sistem pemotongan langsung, pegawai tidak perlu mengurus pembayaran pajak sendiri. Selain itu, bukti potongan PPh 21 juga bisa digunakan saat pelaporan SPT tahunan, sehingga administrasi pribadi jadi lebih rapi bagi perusahaan. Menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi negara. Perusahaan yang tertib memotong dan mengatur PPh 21 akan terhindar dari sanksi pajak dan citranya juga lebih baik di mata pemerintahan manapun.
Jadi kesimpulannya di sini yang pertama yaitu pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubung dengan pekerjaan jabatan maupun jasa. Bagi pegawai tetap, pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja setiap bulannya. Dasar hukum PPh 21 cukup jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, serta peraturan-peraturan turunannya yang mengatur lebih teknis mengenai tarif PTKP dan mekanisme pemotongan. Hal ini menunjukkan bahwa pemotongan pajak bukanlah tindakan sepihak perusahaan, melainkan kewajiban yang diatur oleh negara. Yang ketiga yaitu subjek pajak PPh 21 adalah orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan atau jasa, misalnya pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiun, maupun tenaga ahli. Sedangkan objek pajaknya mencakup berbagai jenis penghasilan seperti gaji pokok, tunjangan, THR, dan uang pesangon. Yang keempat yaitu mekanisme pemotongan dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu menghitung penghasilan bruto, mengurangi biaya jabatan dan iuran, mengalihkan dengan 12 bulan untuk neto setahun. Kemudian dikurangi PTKP dan akhirnya menghitung pajak terutang dengan tarif progresif. Hasil perhitungan tersebut kemudian dibagi 12 untuk menentukan potongan bulanan. Manfaat PPh 21 tidak hanya untuk negara, tetapi juga untuk pegawai dan perusahaan. Bagi negara, menjadi sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Bagi pegawai, pemotongan pajak langsung membuat kewajiban wajib pajak lebih praktis. Sedangkan bagi perusahaan, kepatuhan memotong dan menyetorkan PPh 21 meningkatkan citra positif sekaligus menghindari dari sanksi hukum. Sarannya di sini yaitu sebagai refleksi atas mekanisme pemotongan PPh 21 bagi pegawai tetap. Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu bagi pegawai sebaiknya meningkatkan kesadaran pajak yang memahami cara perhitungan dan manfaat, serta membiasakan diri menyimpan bukti potongan pajak untuk keperluan pelaporan SPT tahunan. Bagi perusahaan, penting untuk memberikan transparansi mengenai perhitungan PPh 21 melalui slip gaji serta melakukan sosialisasi sederhana agar pegawai tidak bingung atau merasa dirugikan. Pemerintah diharapkan harus terus memperbarui regulasi perpajakan sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebutuhan masyarakat, termasuk melakukan sosialisasi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Sementara itu, bagi dunia akademis, pembahasan mengenai pajak, khususnya PPh 21, perlu dikaitkan dengan kasus nyata di lapangan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga siap menghadapi praktek di dunia kerja. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.